Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja dalam jabatan Angkatan BITS 2 tahun 2023 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Anna Triana SPDI. Nomor peserta PPG 160974000897. Saya guru SMA Negeri 1 Semendawai Barat, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi manfaat kejujuran dalam keseharian di kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan praktik pembelajaran ini lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Semuanya berdiri. Absen terlebih dahulu ya. Saisa Marcella, Nurjana, Novita, Sofi Altariana, Perni Aulia, Adinda, Puji Rahayu, Rizka, Elsa Yunita, Ansori, Yahmi Hairunisa. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Kalau siap, kita masuk untuk belajar. Siapkan pena dan bukunya di atas meja. Baik, materi kita hari ini adalah manfaat kejujuran dalam keseharian. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang makna jujur. Ada yang masih ingat
Jujur itu apa? Itu apa? Iya, coba. Perkataan yang sebenarnya. Iya, perkataan yang sebenarnya. Ada yang lain? Coba. Iya. Tidak berbohong. Tidak berbohong. Ada yang lain? Ya, coba. Tidak Oka. munafik. Tidak munafik. Ya, itu semua adalah pengertian dari Jujur. atau mana jujur. Nah, hari ini kita akan belajar apa manfaat dari kejujuran itu sendiri. Oke? Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ya dengan mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, maka peserta didik diharapkan dapat mampu menganalisis dan memahami makna perilaku jujur dalam keseharian. Perhatikan gambar. Gambar apa itu? Pinocchio. Gambar Pinocchio. Benar sekali. Itu gambar Pinocchio. Dari gambar Pinocchio itu apa kaitannya dengan materi kita? Manfaat jujur. Pinocchio itu terkenal dengan apa? Coba. Berbohong. Suka berbohong. Semakin dia berbohong, hidupnya semakin panjang. Nah, kemudian gambar yang kedua, coba perhatikan. Gambar itu apa maksudnya? Maksud dari gambar itu apa? Coba perhatikan. Apa? Banyak teman, benar sekali. Banyak teman. Karena dia sering berkata jujur, maka banyak orang yang menyenanginya. Banyak teman dia. Ya, coba kalau kita suka berbohong, kira-kira ada nggak yang mau berteman dengan kita? Tidak. Ya, semakin kita berkata benar, semakin kita jujur, maka semakin banyak orang yang ingin berteman dengan kita. Ya, oke. Nah, perilaku jujur ini merupakan perilaku yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sikap jujur, hidup akan menjadi lebih tenang, lebih damai. Untuk menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka dibutuhkan kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Ya? Dari dalam setiap individu. Oke, sekarang kita masuk ke materi manfaat kejujuran. Yang pertama adalah manfaat jujur. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Semakin kita ada iman, maka semakin kita ingin berkata jujur. Ya, jujur itu tidak hanya diaplikasikan melalui ucapan. Jujur itu kan diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Itu adalah jujur. Ya? Nah, jujur manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Semakin dia beriman, maka semakin dia ingin melakukan kejujuran. Ya, takut dia berbohong, tidak mau dia bohong, karena dia punya iman. Semakin besar imannya, maka semakin besar pula kejujuran. Baik jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap siapa saja. Ya, nah manfaat yang kedua, dengan bersifat jujur, dengan bersikap jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Ya, diberi amanah, dilakukan bertanggung jawab, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena apa? Karena kejujuran. Nah, manfaat yang ketiga apa? Mudah membina hubungan dengan orang lain. Semakin kita jujur, maka akan mudah kita berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, apa yang keempat? Jadi orang yang amanah dan
terakhir. Dengan jujur, dengan bersikap jujur, dengan berperilaku jujur dalam keseharian akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Yakinlah, ya? Harus yakin. Dengan jujur, maka kalian dengan mudah akan mencapai suatu cita-cita ataupun suatu impian. Contoh, misal di sekolah ketika ujian, ya kan? Contoh perilaku jujur apa? Tidak Tidak mencontek. Jujur sendiri. Percaya diri. Tuh ya. Nah, kemudian kalau dicontohkan dengan sifat Rasulullah itu dijuluki dengan sifat Al-Amin. Kenapa dia diberi julukan Al-Amin? Ada yang tahu? Coba. Karena dapat dipercaya. Apalagi? Amanah. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Apa ini? Spidol. Ya. Patokannya bukan saya tapi spidol. Jadi kalian ikutin gimana gerakan spidol. Ya, paham? Kalau spidolnya gini, berarti tandanya kalian ya. Kalau dia ke kanan, berarti dia belok ke dan otak kalian sudah. Paham? Amati, kemudian kalian diskusikan, ya. Pakai aja duitnya bud, itu udah jadi hak kamu kok. Belum. Makasih ya bud ya. Belum. Itu video tentang kejujuran ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan apa yang kalian tonton tadi, kemudian kalian presentasikan di depan. Dua.
ya. Di kelompok. Ya, sekarang Ibu kasih waktu, silakan kerja kelompok ya. Dari gambar ini. Ya. Ya. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang video yang bertema kejujuran. Baiklah, sebelum kami menyampaikan materi, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Firdaus Ananda Pratama. Saya Adinda Firman Maulida. Saya Lila Amelia. Saya Wijani. Saya Sofia Tariana. Saya Syarifah. Baiklah, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Adinda Firman Maulida. Kesimpulan kami berdasarkan hasil diskusi kami mengenai video tadi adalah manfaat dari kejujuran. Manfaat jujur menurut syariat adalah sebagai berikut. Akan mendapatkan ketenangan hidup, akan mendapatkan keberkahan hidup, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, akan mendapatkan surga yang dijanjikan, akan terhindar dari sifat munafik, akan disukai oleh orang, berpahala, sehingga akan menjadi pemberat timbangan amal. Berikut ini keuntungan yang akan kita dapatkan di dunia karena perilaku jujur yang kita terapkan dalam kehidupan kita. 1. Akan disukai oleh orang lain. 2. Akan dipercaya oleh orang lain. 3. Hidup kita akan terasa tenang. 4. Karir maupun usaha kita akan sukses. 5. Mudah dalam bergaul. 6. Mudah dalam melakukan kebaikan dan amal agama. 7. Kita akan terhindar dari fitnah dunia. 8. Wajah akan selalu ceria karena tidak mempunyai beban berlebih. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Itulah yang kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk kelompok 2 dan kelompok 2, 3 dan 4. Ada yang ingin bertanya? Ya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya untuk kelompok 1. Sifat jujur itu mulia dan harus diterapkan dalam kehidupan. Nah, menurut kelompok 1, apa saja ciri-ciri orang jujur? Bisa pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Lili Amelia. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ciri-ciri orang yang jujur adalah tidak pernah berbohong. Jika berjanji selalu menepatinya. Jika diberi amanah selalu menjaganya. Jika bicara, maka bicaranya tidak berlebihan atau apa adanya saja. Jika diajukan pertanyaan dan tidak bisa menjawabnya, maka dia akan mengatakan tidak tahu. Tidak banyak alasan, hidup sesuai dengan kemampuannya dan tidak neko-neko. Jika berbicara, ia berani menatap lawan bicaranya. Hidupnya tenang dan tidak punya banyak masalah. Ya, untuk kelompok 2 sudah jelas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dengan kurang kami mohon maaf. Para Allah kami mengampunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan
dari kelompok 2, saya Rizka Mutiakrana. Saya Dadila Salsabila. Saya Rinawati. Saya Rani Nisa. Saya adalah Akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nadila Salsabila. Setelah menonton video tersebut, yaitu kejujuran adalah segalanya. Kejujuran membawa kita dalam kesempurnaan. Kejujuran itu mahal dan kejujuran juga dapat membawa kita ke dalam keberkahan. Buah dari kejujuran sendiri adalah dapat lebih mudah dipercaya oleh orang lain, serta dapat membawa kita dalam kesuksesan. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang jujur dan harus menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur adalah berkata benar. Apa yang dikatakan selaras dengan apa yang dilakukan. Jujur bisa dilakukan dimulai dari 1. Jujur dalam niat. Yang dimaksud jujur dalam niat adalah kehendak yang lurus dan ikhlas dalam melaksanakan suatu hal. Misalnya niat beribadah, maka nilai kejujurannya terletak pada keikhlasannya, yakni semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan pujian atau balasan atau kemuliaan dari manusia seperti ucapan dan perbuatan. 2. Jujur dalam ucapan. Secara umum jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. 3. Jujur dalam perkataan, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah diamanatkan kepadanya. Ia tidak curang serta tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Itu tadi hasil diskusi dari kami. Selanjutnya, jika kelompok lain kurang paham, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, mengapa kita harus memiliki sifat jujur? Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Nadila Salsabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam syariat Islam jujur adalah kewajiban. Karena tidak jujur sama dengan bermaksiat dan dosa. Tidak jujur berarti kita akan diajak oleh Allah di dunia maupun kelak di akhirat. Dengan jujur maka hidup kita akan tenang. Dengan jujur maka keberkatan hidup akan kita dapatkan. Dengan jujur kita akan terhindar dari sifat munafik. Dengan jujur kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan jujur maka kita akan disukai oleh orang lain. Dengan jujur maka kita akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu tadi hasil jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 1 sudah jelas? jelas. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kalian kerjakan tugas ini ya. Di sini saya sudah siapkan lembar kerja tugas individu. Kalian buat resume tentang manfaat kejujuran tadi. Kalian tulis nama dan kelas. Kalau sudah, kumpulkan. Sudah selesai? Kalau sudah, kumpulkan. Kita masuk di kegiatan penutup ya, kesimpulan.
Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kejujuran dapat menumbuhkan kebaikan dengan menerapkan perilaku jujur seorang Muslim. Akan mendapatkan banyak manfaat. Dengan perilaku jujur dapat dipercayai oleh orang lain serta dapat membawa kita dalam kesuksesan. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang jujur dan harus menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kasih tepuk tangan. Materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwasanya kita itu dituntut untuk berperilaku jujur, baik itu dalam keseharian, ya, baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Dengan berperilaku jujur dalam keseharian, maka dapat mengantarkan kita kepada kesuksesan, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Oke, menurut kalian, menurut anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Sangat. Kalau bisa dikasih bintang, antara bintang 1 sampai 5, dapat bintang berapa? Oke, tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak, untuk tugas di rumah, ya, ke anak-anak silakan kerjakan soal yang sudah ibu upload di Google Classroom. Di situ ada soal, umumnya kalian kerjakan, ya. Untuk materi kita selanjutnya minggu depan, silakan baca-baca buku LKS-nya di rumah. Materi kita yaitu tentang contoh perilaku jujur dalam keseharian. Oke. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini akan berguna dan bermanfaat. Ya. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas.